Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahbabana fillah, duyufana al-a'izzah. Ba'da alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin. Ahbabana fillah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, para duyufur rahman yang pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan juga dengan sahabat-sahabat yang pergi ke Madinah untuk ziarah maqam Rasulullah SAW, dan juga dengan para sahabat, tidak terkecuali syuhada Uhud, di mana dengan matlamat dan target kita untuk kita datang ke sana adalah untuk kita mendapatkan ridho, untuk kita mendapatkan rahmah, untuk kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana kita ketahui bersama, di antara daripada tidak kita dapatkan di negara kita, satu tentang amal ibadah yang dilipat gandakan Allah balasannya. Jadi macam seperti dengan salat 5 waktu. Salat 5 waktu di Baitul Maqdis 500 kali ganda, di Madinah 1000 kali lipat, di Masjidil Haram bimi'ati alfi salat 100.000 kali ganda. Ulama mengatakan tidak hanya dengan salat, tapi juga berlaku dengan semua jenis amal ibadah yang kita laksanakan. Berarti kita dapat ambil kesimpulan, kita datang ke tempat-tempat mulia Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, tujuan utama kita adalah untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Tujuan kita yang kedua adalah untuk kita melaksanakan kewajiban diwajibkan seperti haji dan umrah. Maka jangan sampai para jemaah, sahabat-sahabat, semuanya tidak terkecuali, saya menghimbau kepada seluruh para jemaah haji dan juga dengan jemaah umrah, jemaah ziarah duyufur rahman, agar jangan sampai terpaling niat kita daripada matlamat dan juga daripada tujuan, sehingga sampai pada waktu kita sampai ke Mekah, waktu kita sampai ke Madinah, kita sedang berada di Masjidil Haram, depan Ka'bah, berada di Masjid Nabawi, di dalam Raudhah, atau pada masa kita berziarah, ternyata dengan kita sudah terputar niat. Daripada niat untuk banyak-banyak bersalawat, untuk kita banyak-banyak berzikir, untuk kita banyak-banyak beribadah menatap Ka'bah, teroban yang kita kepada selfie, teroban yang kita kepada mengongsikan keadaan, situasi, suasana yang kita saksikan pada saat ketika itu kepada orang ramai, yang aku sedang berada di depan Ka'bah, yang aku lagi sedang tawaf, yang aku lagi sedang berziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jarak yang kita tempuh sampai sekian ribu km, bebelanjaan yang banyak, waktu yang banyak, tenaga yang banyak, itu kita tidak inginkan hanya terhabiskan untuk selfie sampai sepanjang 24 jam handphone tidak lepas daripada tangan kecuali pada waktu kita tidur. Waktu makan pun handphone masih di tangan. Cemburu Al-Quran, kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya. Cemburu tasbih, cemburu tempat-tempat mulia. Awak datang ke sana, kita datang ke situ, kan tujuan kamu adalah untuk ibadah, untuk kebajikan, bukan untuk silpian, bukan juga untuk mengongsikan hal yang berlaku di sekitar kepada kawan-kawan kita yang berada di luar. Kita bukan reporter yang dibayar atau yang tidak dibayar. Kita datang ke sana untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan tatapan ridho, rahmat, maghfirah, kasih sayang daripada Allah Jalla Jalaluh. Apakah tidak ada rasa takut? Apakah kita tidak risau kalau ternyata detik-detik kita di sana justru merupakan tetamu yang tidak disukai, merupakan tetamu yang tidak diperkenankan kehadirannya, wal iyadu billah. Kita tidak ingin kalau kita berstatus tetamu yang tidak digemari atau yang tidak disukai oleh mereka di sana, baik mereka itu di kalangan makhluk-makhluk yang berakal atau juga di kalangan makhluk yang tidak berakal. Tak syok rasanya. Apakah Raudhah seronok tengok kita sibuk dengan selfie? Apakah kira-kira multazam atau tawaf, sa'i, ibadah yang kita laksanakan seronok tengok dengan kita main handphone?
duduk di depan Ka'bah, tapi ternyata bukan kita menatap bacaan ayat, bukan kita bertasbih, bukan kita berzikir, bukan dengan kita mengingat Allah Jalla Jalaluh, justru dengan kita sibuk dengan handphone. Bahkan pernah terlihat dengan Al-Faqir, seseorang main game insyaallah main game di dalam Masjidil Haram. Allah, astagfirullahaladzim. Mana tangisannya, mana ratapannya, mana rintihannya, mana munajatnya, mana dengan doanya. Kalau seperti di Mekah kita tidak boleh menangis, di mana nanti dengan kita boleh menangis? Kalau pada waktu di Madinah kita tidak merasa khusyuk, di mana nanti dengan kita boleh khusyuk? Kalau di tempat yang mulia seperti Mekah dan Madinah kita tidak sedar dan kita tidak insaf. Jangan selalu menghayal yang dengan kita akan sedar juga akan insaf di tempat-tempat yang lain daripada dua yang mendapatkan julukan Al-Haramaini Syarifain. Jadi kepada para pengunjung, kepada para tetamu Allah Jalla Jalaluh, jangan sampai handphone sama status dengan syaitan. Waliyadzubillah, minta maaf dengan bahasa Abi. Coba syaitan kacau kita, ganggu kita di sepanjang 24 jam, kecuali kalau pada waktu kita tidur. Ternyata handphone pun kacau kita macam itu juga sepanjang 24 jam. Masa pada waktu kita salat, masa kita berzikir, masa kita baca Quran, waktu kita beriktikaf, kita di Masjid Nabawi, kita di Masjid Haram. Bila kita lepas handphone pada waktu kita tidur saja. Jadi kalau begitu, godaan handphone sama dengan godaan syaitan. Wa'iyadzubillah, sangat-sangat tidak menguntungkan dan merugikan kepada kita. Pada waktu kita dipanggil, yang kita menjadi sebagai duta, satu dari sekian yang dipanggil. Mungkin kita tinggal di satu kampung, yang ternyata yang berangkat daripada kampung cuma kita seorang saja. Mungkin juga daripada negeri, daripada daerah, atau daripada tempat kediaman mana saja, ternyata kita menjadi duta kepada mereka di sana. Takkan dengan kita tidak melaksanakan tugas kita dengan baik? Takkan dengan kita sampai terbawa-bawa arus, tidak mengenal dan tidak tahu diri yang dengan kita lagi sedang berada di mana? Maka kita tidak tahu kita datang ke sana itu atas jemputan daripada Allah Jalla Jalaluh. Allah yang memberikan kemudahan kepada kita untuk kita ke sana. Kesehatannya daripada Allah, keuangannya daripada Allah, peluangnya daripada Allah, keamanan juga daripada Allah. Maka jangan sampai kita melaksanakan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan ke depan nanti dengan kita dapat mengkondisikan diri pribadi kita masing-masing pada waktu kita menjadi tetamu Allah, dan juga pada masa yang sama dengan kita dapat memberikan nasihat, bimbingan, atau juga memberikan teguran secara baik kepada sahabat-sahabat kita yang lengah dan lalai saat ketika sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah, ternyata dengan kita mencerobohi, atau dengan kita tidak memuliakan tempat yang terlampau mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada keluhan yang walaupun kita tidak mendengar, mengeluh tempat yang kita kunjungi, atau juga lokasi-lokasi istimewa yang dengan kita menjadi tetamunya, tapi ternyata kita tidak menunjukkan yang terbaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah semacam mana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Berbuat baik, tekun, istiqamah, khasyah, tadallul, itu kesemuanya bukan untuk orang lain, justru untuk diri pribadi kita masing-masing. Moga-moga kita selamat dunia dan akhirat, tulus dalam melaksanakan ibadah dan ubudiyah kepada Allah Jalla Jalaluhu. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada episode yang akan datang. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.